Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 26 November 2021 dalam pekan ke-34 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 7 ayat 2 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hidup hari esok yang ditandai dengan kedatangan Anak Manusia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya akan hidup hari esok, di mana hidup hari esok itu dimulai secara definitif dengan datangnya Anak Manusia. Kapan datangnya Anak Manusia? Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya kalau mereka sanggup membaca tanda-tanda alam dengan baik, maka mereka juga diharapkan untuk bisa membaca tanda-tanda zaman yang mengungkapkan atau yang menunjukkan tentang saat kedatangan Anak Manusia itu. Dalam bacaan yang pertama hari ini juga, Daniel yang sesungguhnya hidup ribuan tahun sebelum Masehi juga bernubuat tentang datangnya Anak Manusia itu. Ceritanya sangat menarik, tetapi poinnya adalah Daniel menubuatkan tentang hidup hari esok, di mana Anak Manusia juga ada di dalamnya. Saudari dan saudara yang terkasih, dua bacaan berbicara tentang Anak Manusia. Pertanyaannya, siapakah Anak Manusia? Saya kira pertanyaan ini sangat gampang dijawab. Kita semua tahu Anak Manusia adalah Yesus Kristus. Yesus juga menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Tetapi hal yang perlu kita dalami lebih lanjut adalah, kok Yesus berbicara tentang datangnya Anak Manusia? Apa pentingnya? Kok bisa? Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus berbicara saat itu di hadapan para muridnya tentang hari esok dan kedatangan Anak Manusia, Yesus sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri yang akan datang untuk yang kedua kalinya, yang disebut dengan kedatangan Anak Manusia itu. Yesus pada saat dia berbicara kepada para muridnya, saat itu dia belum melaksanakan, masih mengajarkan banyak hal tentang keselamatan, tetapi dia sendiri belum sampai pada peristiwa yang tragis, tetapi yang harus ia tempuh, yang harus ia jalani, karena hanya dengan cara itu dia menyelamatkan manusia. Dia saat itu belum mengalami penderitaan, belum mengalami kematian di kayu salib, dan karena itu juga belum bangkit dari mati. Tetapi dia sudah berbicara tentang dirinya yang akan datang untuk yang kedua kali, yang disebut dengan kedatangan Anak Manusia itu. Saudari dan saudara yang terkasih, refleksi lebih lanjut. Kita tidak tahu kapan akan terjadi, kita hanya diminta untuk pandai-pandainya membaca tanda-tanda zaman, saat yang mendahului atau peristiwa yang mendahului kedatangan Anak Manusia. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah hari kedatangan Anak Manusia bisa menjadi kutukan dalam tanda petik untuk kita, tapi bisa juga menjadi berkat untuk kita. Baik
pengantar Injil hari ini menegaskan bahwa kalau kejadian itu tiba, kalau peristiwa itu tiba, angkatlah kepalamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Artinya, kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali, membawa berkat. Keselamatan definitif akan dialami saat itu untuk saya dan Anda, dan untuk orang atau semua orang yang percaya kepada Yesus yang sudah meninggal juga akan mengalami hal yang sama. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita tidak perlu bertanya kapan itu terjadi. Yang lebih penting untuk kita menata kehidupan kita supaya hari itu tidak menjadi kutukan bagi kita, tetapi menjadi berkat bagi kita, di mana kita mengalami secara definitif hidup bahagia bersama dengan Allah yang Yesus ajarkan dan yang kita imani dan yang kita harapkan sampai saat ini. Tuhan memberkati.